Komisi Perlindungan Anak Indonesia meminta proses hukum 17 polisi yang menganiaya pelajar SMP di Padang, Sumatera Barat tidak selesai di sidang etik saja. Kasus dugaan kekerasan yang dilakukan personil kepolisian terhadap 18 remaja di Padang, Sumatera Barat terus bergulir. Sebanyak 17 polisi diperiksa dan terbukti bersalah melanggar dan dilakukan sidang etik. Perkaranya terkait dugaan kekerasan yang dilakukan polisi saat patroli remaja yang diduga hendak melakukan tawuran. Kasus ini menjadi sorotan setelah Afif, salah seorang pelajar, ditemukan tewas di bawah jembatan Sungai Batang Kuranci dengan tubuh luka lebam. KPAI meminta jika terbukti bersalah, penindakan ke-17 personel kepolisian yang diduga melakukan kekerasan tidak berhenti hanya dalam sidang etik. Harapan kami tidak hanya berhenti di sidang etik, karena yang dilakukan terhadap anak-anak itu sudah wujud kekerasan, mulai menendang, menyudut rokok, kemudian pakai elektrikan yang tadi disampaikan, itu sudah bentuk wujud kekerasan karena mengakibatkan penderitaan fisik, psikis. Nah, ini perlu ditindaklanjuti, tidak berhenti di. Untuk membahas lebih lanjut terkait dengan penganiayaan bocah 13 tahun Afif Maulana yang meninggal dunia, kita sudah bersama dengan Diah Puspitarini selaku Komisioner KPAI. Halo, selamat sore Mbak Diah. Ini bagaimana pandangan dari pihak KPAI terkait dengan kasus ini, Mbak Diah? Selamat sore Mas Wilson. Baik, kami Komisi Perlindungan Anak Indonesia konsisten dan komitmen akan mengawal kasus ini, dan kami juga sangat prihatin ya bahwa kejadian ini mengakibatkan satu siswa meninggal dunia, satu anak meninggal dunia, yakni saudara AM. Kemudian juga 5 orang anak yang memang saat ini masih harus mendapatkan pendampingan dan juga penyembuhan, ya, karena memang ada beberapa bagian anggota tubuh yang memang harus dipulihkan. Dan tentu saja kami akan mengawal, Mas, kasus ini. Jangan sampai hanya berhenti di sidang etik saja. Kenapa? Karena ada unsur pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak, dan ini sangat jelas, ya, sangat jelas. Tentu saja ini menjadi perhatian kita bersama, dan kami sangat berharap seluruh masyarakat untuk mengawal, ya, tidak hanya KPAI juga. Kami juga mengajak Kompolnas, kemudian KPAI juga bersama dengan LPSK, kemudian juga bersama Komnas HAM dan Ombudsman bersama-sama untuk mengawal kasus ini. Tentu saja kami juga berterima kasih LBH Padang sudah mendampingi kasus ini dari awal sampai akhir. Kalau begitu, untuk Mas. fakta-fakta, Mbak, apa saja yang sudah ditemukan oleh pihak KPAI terkait dengan dugaan penyiksaan dari oknum polisi ini? Ya, KPAI telah turun bersama tim, ya, ada Bu Dian tadi sudah muncul, kemudian juga beberapa tim, dan kami mengawal dari awal. Temuan yang kami dapatkan memang yang pertama adalah dari keluarga korban ini memang mendapati beberapa bagian anggota tubuh, ya, dari baik dari AM yang meninggal, anak yang meninggal dunia, ataupun juga 5 orang anak lainnya. Ini memang ada bekas, ya, ada bekas luka. Kemudian kami juga mendapati beberapa temuan di mana anak-anak ini mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Nah, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, Mas, di pasal 59A, di mana anak yang mendapatkan perlindungan khusus ini harus prosesnya ini harus cepat. Kemudian yang kedua pendampingan psikologis, yang ketiga bantuan sosial, dan yang keempat adalah perlindungan hukum. Untuk anak-anak yang diduga, ini kan masih dugaan, ya, untuk tawuran ini sebenarnya. Nah, ini bagaimanapun juga ada di dalam pasal 61, ya, Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa identitas anak, kemudian perlakuan yang manusiawi, kemudian juga pendampingan itu harus didapatkan dalam proses hukum. Nah, ini yang belum didapatkan, Mas. Justru kami mendapati ada beberapa upaya untuk ancaman, ya, ancaman yang didapati beberapa anak. Nah, ini sehingga kami berharap LPSK segera turun, tapi sebenarnya sudah kami komunikasikan KPAI dan LPSK, gitu, Mas. Baik, kasus ini kan sebenarnya sempat tidak terbaca lah oleh media seperti itu. Akhirnya terbaca karena ada seorang anak jenazah yang
ditemukan Afif Maulana, dan ternyata setelah penyelidikan lebih lanjut dari pihak LBH Padang menyatakan bahwa ternyata Afif Maulana tidak jadi salah satu anak yang dianiaya, tapi juga ada beberapa anak yang dianiaya. Nah, kalau dari informasi yang didapatkan dari KPAI, apakah benar seperti itu dan total ada berapa anak yang sebenarnya yang dianiaya oleh pihak kepolisian ini? Betul, jadi yang diamankan saat itu kan ada 18. Ada 18 yang anak-anak kemudian mendapatkan perlakuan perlakuan tidak menyenangkan. Ini ada 5 orang anak, Mas. Dan ada 2 orang berusia di atas 18. Nah, 5 orang anak ini termasuk di luar saudara Afif ya, saudara AM, maaf saya menyebut nama AM. Ini yang saat ini sebenarnya masih bisa memberikan keterangan. Begitu, Mas. Dari 18 kemudian 5 orang anak. Baik, kalau dari pihak keluarga sendiri akhirnya apakah akan ada melaporkan kasus penganiayaan ini ke pihak kepolisian dan akan didampingi KPAI atau seperti apa, Mbak Diah? Iya, tentu saja. Tentu saja dari pihak keluarga akan melaporkan, dan ini kan sudah upaya, Mas. Ini sudah upaya untuk melaporkan bersama dengan KPAI dan juga tim yang lain. Jadi kita akan mengawal proses ini, termasuk juga bagaimana selanjutnya terhadap 17 oknum yang memang diduga melakukan penyiksaan ini. Baik, informasi yang kami dapatkan bahwa 17 anggota kepolisian yang diduga melakukan penganiayaan ini akan digelar sidang etik untuk mereka. Apakah menurut Mbak Diah ini cukup atau mungkin ada perlu persidangan lain, persidangan pidana? Iya, tentu saja kalau kami berharap ada persidangan pidana, Mas, karena jelas pelanggarannya pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan harusnya aparat ini kan kalau di dalam pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak, ini adalah bagian dari pemerintah dan negara yang memberikan perlindungan pada anak. Namun terjadi seperti ini. Nah, ini kan memang kalau dituntut ini kan justru lebih banyak, Mas, karena memang kejadiannya pada anak begitu. Jadi kalau kami harapannya tidak hanya sidang etik tapi juga sidang pidana. Baik, dari pihak KPAI di Padang saat ini sejauh apa bantuan yang diberikan kepada pihak keluarga korban, Mbak? Kami sudah bertemu dengan keluarga korban, kemudian kami juga sudah berkoordinasi, bertemu juga dengan Polda. Di dalam pertemuan itu ada juga dari Kompolnas, dari KPPA juga ada, kemudian dari Ombudsman juga ada, dari LBH Padang juga ada, dan juga ada dari saksi-saksi. Kami mendengar langsung, kemudian kami juga berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, karena kami berharap ini tidak hanya selesai di sini ya, Mas. Kami sangat resah ya akhir-akhir ini informasi tentang tawuran di mana anak-anak menjadi korban ataupun mungkin mereka sampai terluka, meninggal dunia, ini juga muncul. Dan harapannya memang ada kesadaran semua pihak untuk meningkatkan keamanan, namun dengan pendekatan yang jauh lebih manusiawi ya, dan juga jauh lebih efektif untuk anak-anak. Nah, selanjutnya kami juga akan menindaklanjuti bersama dengan LNHAM ya, yang memang sudah terkoordinasi sejak dari awal bersama Komnas HAM. Kami akan mengusut tuntas dan juga memastikan bahwa hal-hal demikian tidak akan terjadi lagi. Tentu saja dengan mengawal oknum yang kemudian diduga telah melakukan pelanggaran ini sampai dihukum yang setimpal. Begitu, Mas. Baik, terima kasih atas informasinya Ibu Diah Puspitarini selaku Komisioner KPAI. Kita harapkan semoga kasus ini bisa segera jelas di masyarakat dan juga pihak kepolisian bisa segera mendapatkan keadilan bagi keluarga korban. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sehat selalu, Mbak.